untuk ngobrol sama entah itu atasan kita atau, mungkin partner ya, teman-teman di Jasian yang berhadapan langsung sama partner. Nah, hari ini, menarik banget kita akan, dapat ilmu dan sharing-sharing juga sama Fauzan Al-Rasyid ya, teman-teman di Jasian, Fauzan Al-Rasyid nih alhamdulillah udah di tengah kita juga. Halo Kak Fauzan. Oke, jadi teman-teman di Jasian, ini sekilas aja tentang Kak Fauzan ya, Kak Fauzan ini merupakan, senior editor di Rasya Beyond ya, bener ya Kak Fauzan ya? Yes, Mungkin nanti banget. untuk detail, perkenalan, Kak Fauzan bekerja di bidang apa dan spesialisasinya Kak Fauzan mungkin kita bisa dengar langsung dari Kak Fauzannya langsung nih ya teman-teman di Jasian. Oke, tanpa berlama lagi aku oper ke Kak Fauzan untuk, menyampaikan materi dan sharing-sharing-nya. Boleh Kak Fauzan ya? Ya, oke. Thank you Kak. Suaraku udah kedengeran ya? Udah jelas Kak. Oke, oke. Ya, terima kasih, Anis, dan selamat sore teman-teman semua dari eh, DG Asia ya. Iya, perkenalkan nama saya Fauzan. Jadi sekarang saya eh, sehari-hari bekerja sebagai Oh, si Arin, apa nih Nisa? editor Siapa? di Rasya Beyond, itu sebuah media online. Dan sekarang masih menempuh kuliah S2 juga di UI, ngambil jurusan linguistik gitu. Jadi basicnya memang dari S1-nya dulu komunikasi, jadi udah sekarang di kantor di Rasyabion ini udah hampir 10 tahun juga untuk di bagian editing gitu ya. Eh, Mungkin cukup sering juga ngisi-ngisi acara gitu, materi-materi tentang kadang public speaking, kadang komunikasi, tentang public relations, karena pernah ngajar juga di kampus gitu. Dan hari ini kita bakal banyak ngobrol tentang gimana kita berkomunikasi di era digital gitu ya, khususnya mungkin lebih ke bagaimana kita menulis email gitu ya, koresponden, bagaimana kita menyampaikan komunikasi yang efektif gitu terhadap rekan-rekan kita atau mungkin juga kepada atasan kita gitu ya. Nah, saya sekarang mau izin share screen ya. Oke. Oke, silakan. Nah, oke. Jadi jadi oke kita mulai ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita sekarang di dunia yang serba digital, yang semuanya itu bisa didokumentasikan gitu kan. Jadi setiap pesan yang kita kirim kepada siapapun itu kan bisa jadi sebagai apa ya, dokumentasi, bukti gitu ya, atau history percakapan kita sama orang-orang. Nah, makanya seringkali kalau misalnya ke suatu komunikasi itu nggak efektif, akhirnya bisa jadi miskom gitu, miskom. Atau ada orang-orang yang mungkin terkadang cukup cukup sensitif misalnya gitu ya. Jadi dia kurang sapaan atau ada kalimat-kalimat yang mungkin buat dia kayaknya nggak sopan. Padahal maksud kita sih sebetulnya bukan nggak sopan gitu, tapi mungkin dipersepsikan begitu sama lawan bicara atau sama orang yang menerima pesan, akhirnya jadinya miskom. Nah, itu semua makanya kita perlu paham gitu ya, setidaknya gimana sih supaya struktur yang baik dalam menuliskan pesan, khususnya di sini adalah email gitu ya. Nah, tadi juga di awal sama Anis sempat dibilang bahwa soal tata bahasa gitu ya. Ya sebetulnya kalau kalau eh, kalau saya pribadi gitu ya, dalam hal kita melakukan komunikasi secara sehari-hari gitu ya, sekalipun itu komunikasi yang sifatnya profesional, sebetulnya tata bahasa itu bukan sesuatu yang paling penting gitu. Yang penting adalah bagaimana pesan itu
bisa tersampaikan dengan baik dan dipersepsikan dengan baik pula. Karena konteksnya kalau misalnya kita berkirim email atau kita komunikasi di kantor gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang sangat sangat formal gitu. Formalnya itu masih di bawah level kayak tulisan-tulisan akademik misalnya gitu kan, itu kan nggak sampai yang segitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan pesan itu secara tepat gitu. Komunikasinya, pesannya tuh nyampe. Nah, ini yang mungkin nanti akan banyak kita bahas ke depannya. Nah, jadi memang terlepas dari posisi industri atau usia dan pengalaman kita gitu ya, semua itu akan berpengaruh gitu ya ketika kalau misalnya kita nggak bisa menulis secara efektif, khususnya itu tadi adalah pesan, dalam hal ini email. Nah, email atau pesan yang baik itu biasanya punya struktur yang baik. Struktur yang baik itu gimana? Ya pasti pertama ada maksud dan tujuan email itu buat apa gitu ya. Karena email ini kan sebetulnya bukan seperti pesan instan kayak WA gitu ya. Walaupun pada akhirnya ketika udah emailnya berlapis-lapis gitu ya, udah bales-bales terus gitu kan, ada berbagai macam reply di bawahnya, akhirnya ya mungkin ada kecenderungan akhirnya balesnya ya seadanya gitu, sesingkat mungkin. Tapi untuk pembuka itu kan pasti kan harus ada maksud dan tujuan yang jelas gitu. Terus juga ajukan pertanyaan atau permintaan kepada orang yang dituju. Jadi harus jelas apa maunya apa, niatnya buat apa gitu ya, dan kemudian ketika kita menutup email juga kita sampaikan kapan kita perlu informasi balasan itu, atau kita kasih ucapan terima kasih gitu kan, karena telah melakukan apa yang udah kita minta. Itu pada dasarnya sih itu. Nah, sapaan atau salutations itu sangat penting gitu ya, karena kalau kita dari awal udah bikin si penerima email tersinggung gitu ya, ngerasa kita offend dia, akhirnya orang itu mungkin jadi males untuk baca lebih lanjut. Jadi dari awal itu emang perlu diperhatikan, apalagi di Indonesia budaya sapaan itu kan sangat penting. Walaupun di luar negeri juga pastinya seperti itu, cuma kita itu punya budaya sapaan yang lebih, saya bilangnya mungkin lebih kental gitu ya, kayak Pak, Mbak, Bu, itu kan juga penting buat mereka gitu. Nah, ketika kita mau memulai korespondensi, yang paling penting pertama adalah kita mengeja nama si penerima dengan benar. Jadi jangan sampai ada yang mungkin namanya Dedi gitu ya, Dedi kadang ada yang DEDI, ada yang DEDDY gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi kalau salah eja itu biasanya orang bisa bete, apalagi kalau misalnya orang-orang tersebut sudah ada di tingkatan pemimpin gitu ya, mungkin di kepala sesuatu, kepala divisi, atau ya, dia punya jabatan lah gitu ya. Jadi makanya nama itu sangat penting supaya jangan sampai kita salah mengeja. Kemudian hindari juga dear sir atau dear miss gitu, karena itu artinya kayak kita sebenarnya nggak tahu siapa yang mau kita tuju gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita tahu siapa yang sebetulnya mau kita tuju, orangnya, namanya siapa. Juga jangan menyingkat nama seseorang atau menggunakan nama panggilan kecuali kita kenal baik dengan si penerima pesan gitu. Sekalipun memang misalnya namanya Donna gitu ya mungkin kita panggil Don gitu, Don siapa. Nah itu sebetulnya kalau bisa dihindari, baiknya dihindari gitu. Apalagi kalau misalnya dalam konteks yang serius, di situ mungkin ada di CC ke siapa beberapa orang gitu ya. Nah kita biasakan sebut nama dengan lengkap, minimal nama depannya gitu kan, misalnya Mbak siapa, Mas siapa, Pak siapa, atau Bu siapa. Jadi jangan disingkat-singkat, kecuali emang kita hubungannya memang sudah sangat sangat erat gitu ya. Gunakan sapaan non-gender dan non-seksis jika kita tidak tahu nama orang tersebut gitu. Jadi ya misalnya ini sih biasanya untuk
untuk apa namanya, untuk dalam bahasa Inggris sih biasanya ya. Karena kalau dalam apa namanya, dalam bahasa Indonesia biasanya kita udah ada Pak, Bu, siapa gitu. Jadi ya kita lebih lebih tahu, harusnya udah lebih tahu siapa yang mau kita tuju gitu. Kemudian sapaan sangat direkomendasikan dalam korespondensi email. Jadi ada hierarki dalam sapaan dari informal sampai formal, dan kita harus mencocokkan antara salam yang kita gunakan dengan hubungan kita dengan si penerima pesan. Gitu, misalnya hi Ana, hi, atau hello, terus ada dear nama, dear Mister apa gitu ya. Kalau orang yang kita tuju itu adalah rekan kerja, ya kita bisa langsung panggil nama. Hai Ana misalnya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita nggak kenal orang tersebut, atau orang tersebut punya posisi yang lebih tinggi di atas kita, biasanya kita pakai dear. Dear Pak Bram, atau dear Mr. Justin, atau seperti apa. Biasa pakai dear. Tapi kalau kita udah kenal sesama rekan kerja gitu ya, pakai hai, nggak apa-apa. Tapi memang biasakan di awal email itu ada pembuka, ada salamnya gitu, minimal hi, hello gitu ya, dear. Nah, selain salam atau sapaan, perhatikan pula poin-poin berikut. Jadi setelah 2 atau 3 email balasan tuh nggak perlu pakai salam lagi gitu loh. Jadi bukan berarti setiap email tuh harus kita pakai hi dear gitu, nggak harus. Tapi kalau udah 2-3 kali balasan, ya masalah hi atau sapaan itu bisa dihilangkan sebetulnya. Setelah salam itu biasanya kita kasih koma gitu ya, kayak hai Anis, koma gitu ya. Jika yang menerima email itu lebih dari 1 orang, gunakan biasanya ya kita sebut siapa, misalnya halo Mbak Tiara dan Mas Purwa, atau halo semuanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nulis hey, nah kalau hey itu misalnya sangat informal gitu ya, dan biasanya nggak bisa digunakan di tempat kerja. Gunakan hi atau halo aja, jangan hey gitu ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka menerima email yang diawali dengan selamat pagi, selamat siang gitu ya, walau kadang itu juga masalah sepele gitu ya. Nah, justru kalau kita pakai halo itu biasanya menghilangkan kemungkinan menyinggung siapapun. Jadi ada orang yang mungkin kayak apa sih, terlalu formal dan segala macam. Yang paling umum itu adalah ya sudah halo, hi, dear, itu udah paling aman gitu ya, itu udah paling aman. Setelah ada ketika email pertama kali muncul di tempat kerja gitu ya, salam atau penutup itu jarang digunakan. Sering waktu kitalah yang menambahkan keduanya dalam email. Jadi awalnya itu ya ketika memang email itu ada gitu ya, diciptakan ya memang belum seperti ini. Lama-kelamaan itu kan yang kita yang mengembangkan gitu ya, budaya atau etika berkomunikasi melalui korespondensi email. Nah, kalau misalnya diawali dengan salam, pastikan akhiri dengan penutup. Intinya sih gitu. Jadi ada salam, harus ada penutup gitu. Hindari menutup dengan respectfully atau faithfully yours gitu, itu nggak perlu. Tapi ada yang harus dicocokkan antara pembuka dengan penutup. Nah, ada pasangannya. Pasangannya itu misalnya kayak gini. Kalau misalnya hi, hello, ya, itu pasangannya biasanya bisa best atau regards, best regards, thanks, thank you, all the best, ini oke. Tapi kalau dear awalnya, nah nanti di bawahnya itu adalah best regards atau sincerely, gitu. Jadi semacam aturannya seperti itu. Jadi kalau kita di awal kita misalnya hi Pak siapa gitu ya, hi Bu, atau hello Bu siapa gitu ya, nanti di bawahnya kita bisa pakai best atau regards, best regards. Tapi kalau dari awal kita udah pakai dear siapa, nah maka di bawahnya itu kemungkinannya cuma 2, kalau nggak best regards atau sincerely gitu. Jadi ini adalah salah satu aturan komunikasi dalam email gitu ya, pesan tertulis. Kemudian akhiri juga dengan closing statement gitu ya, closing statement. Jadi kita bisa kasih
pernyataan yang sebetulnya kita minta apa, atau mungkin nanti kita bisa kasih tahu kita akan follow up kapan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah emailnya bolak-balik gitu ya, kan kita nggak perlu selalu ada closing statement gitu. Ya kita bisa langsung tutup aja. Kita udah jawab ya sudah selesai, langsung kirim. Tapi kalau masih awal-awal email, ya itu pasti biasanya selalu ada closing statement. Nah, ada yang namanya etiket email bisnis gitu, etiket email bisnis. Nah, jadi biasanya suatu tulisan bisnis yang baik itu harus jelas, harus ringkas. Jadi karena kita bukan mau ngirim surat yang dokumen ini ya, cetak tertulis gitu ya, ringkas, bebas salah, dengan bahasa yang bertutur. Nah, dan dimengerti oleh pembaca. Jadi bahasa bertutur ini penting. Itu makanya tadi saya bilang sebetulnya kalau dibilang kita nulisnya harus pakai tata bahasa yang sangat kaku gitu ya, enggak juga sih sebetulnya. Karena justru akan terasa lebih mengalir gitu ya, lebih enak bacanya kalau kita pakai bahasa bertutur. Beberapa orang mungkin ada yang senang kalau di kantor, ada yang senang nulis pakai bahasa Inggris. Ada yang nulis senangnya pakai bahasa Indonesia. Ada mungkin kadang bahasa Indonesia campur-campur bahasa Inggris. Ya, kalau memang seperti itu ya sudah. Karena yang penting adalah dalam konteks ini adalah yang penting pesannya sampai gitu. Kita nggak membicarakan soal apakah ini secara tata bahasa benar atau enggak gitu ya, karena beda kebutuhannya gitu, beda kebutuhannya. Kalau membuat proposal ya pasti harus sesuai dengan bahasa yang baik dan benar ya. Tapi kalau kita berkomunikasi gitu ya, selama memang pesannya mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang bertutur gitu ya, nggak terlalu kaku ya, nggak masalah gitu. Dan bebas salah tuh dalam arti itu tadi nggak ada typo, minimal sih nggak ada typo, karena itu pasti kadang bikin orang kesel juga, apalagi kalau udah salah di menyebutkan nama gitu ya. Juga bebas salah dalam hal konten atau informasi yang disampaikan, nggak terlalu panjang, jelas, dan pastinya dimengerti oleh pembaca. Nah, hindari paragraf yang terlalu panjang. Biasanya kalau di email ya, teman-teman mungkin kalau bikin email itu kan nggak mungkin kayak satu paragraf itu mungkin dibikin sampai 5 baris, itu udah kepanjangan gitu. Kadang tuh email tuh adalah kayak satu kalimat enter, atau paling nggak 2 kalimat kemudian enter gitu ya. Jadi nggak terlalu panjang satu paragraf itu. Dan biasanya antar paragraf itu jangan terlalu rapet. Biasanya ada satu dikasih spasi, dikasih 1 kali enter gitu kan. Kemudian ukuran, jenis, dan warna fontnya juga harus sesuai. Jangan dibuat yang terlalu macem-macem. Hindari penulisan teks dengan huruf kapital semua. Untuk di body email gitu itu kayak kesannya kayak lagi marah-marah, ya kan? Dan juga hindari kalimat yang panjang, karena makin panjang sebuah kalimat biasanya maknanya bisa jadi kabur gitu. Jadi kadang orang nggak nangkap apa sih sebetulnya yang dimaksud. Jadi mendingan singkat-singkat kalimatnya. Kalau udah apa yang mau dimaksud itu udah jelas ya udah titik, kemudian lanjutkan di kalimat selanjutnya supaya nggak bingung. Nah, kemudian dalam email kita nggak bisa menyertakan komunikasi nonverbal. Nah, yang kalau kita ngomong sehari-hari, komunikasi nonverbal itu apa ya? Mulai dari mimik wajah kita gitu ya, gestur kita, itu komunikasi nonverbal. Tapi kalau kita nulis gitu ya, pesan di email, pesan di WA gitu ya, kadang kita mungkin bisa ngerasa kayak, kok kayaknya kasar ya ngomongnya, kok kayaknya dia lagi marah deh gitu. Nah, karena padahal sih enggak gitu, padahal maksudnya nggak marah gitu kan. Cuma karena kita nggak melihat wajah si pengirim pesan akhirnya, atau mendengar suara dia gitu, jadi kita mungkin kadang berasumsi bahwa kayaknya marah. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya mengeliminasi atau mengurangi kesan seperti itu. Yang pasti yang pertama adalah makanya harus pakai salam. Salam itu penting, yang tadi pertama. Kemudian gunakan kata-kata yang positif alih-alih negatif gitu. Jadi daripada kita menggunakan kalimat-kalimat yang di situ mungkin ada kata tidak atau jangan,
gitu. Mungkin kita bisa gunakan sesuatu yang sebetulnya kata-kata yang punya makna kebalikannya gitu. Jadi sebelum kita menggunakan kata tidak, kita cari kata-kata yang sebenarnya apakah kata ini bisa kita cari padanan yang lain, yang di situ kita nggak perlu pakai kata tidak gitu. Jadi tetap kesannya positif. Kemudian jangan pakai huruf kapital, jangan mengurangi informasi yang nggak perlu, jadi kayak kesannya bertele-tele, gitu kan. Lakukan teknik penekanan yang nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang perlu ditekankan, gitu, mungkin bisa kita kasih bold, gitu. Atau kadang mungkin bisa kita kasih warna. Tapi warnanya pun juga jangan yang terlalu dikasih macam-macam warnanya gitu ya. Biasanya mungkin kalau nggak warna biru gitu, atau mungkin ya kalaupun warna di highlight gitu ya, itu bisa lebih jelas. Dan yang pasti baca email sebelum dikirim, karena kita yang bisa filter sendiri ketika kita baca email itu, kita ngerasa apakah email tersebut kayak galak nggak sih atau enak nggak sih dibacanya. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi filter dari diri kita sendiri. Kemudian pilih kata-kata kita dengan bijak gitu ya. Hindari ini tadi penggunaan kata-kata yang negatif gitu. Jadi kayak daripada kita bilang misalnya the premise of your report is totally wrong gitu ya, ya kita bisa bilang the premise of your report needs to be reassessed gitu. Karena kesannya beda, maknanya sebenarnya sama ya. Kalau harus di reassess kan berarti ada yang salah di situ kan. Cuma karena kita bilang di reassess atau dicoba ditelaah kembali atau coba apa ya, mungkin diperiksa kembali dan sebagainya macamnya, itu bikin tone dari pesan kita itu lebih santai gitu daripada kalau kita langsung bilang bahwa ini sepenuhnya salah gitu. Gunakan kata-kata yang sopan gitu. Misalnya bilang please finish these updates by the end of the day, dan get these updates finished by the end of the day. Kalau dia bilang get these updates finished by the end of the day, itu kayak langsung nyuruh gitu kan. Tapi dengan kata-kata please, tolong gitu ya, boleh nggak tolong selesaikan ini dan sebagainya macamnya. Itu kan lebih enak dibaca daripada kita langsung baca misalnya nanti siapkan dokumen-dokumen ini pada jam sekian bla 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 gitu. Itu rasanya memang kayak langsung merintah gitu kan. Dan orang yang baca kadang mungkin yang tadinya lagi bisa jadi kadang udah siap-siap mau pulang nih, atau udah mau siap-siap udah beres kerjaannya, pas nerima email kayak gitu jadinya bete gitu. Karena disuruh-suruh lagi gitu kan. Padahal kalau misalnya mungkin kita menggunakan kata-kata please, tolong gitu ya, sebenarnya intinya tetap nyuruh gitu. Cuma karena ada please dan atau tolong tadi, kesannya jadi kayaknya oh ya udah deh gitu ya. Tapi nggak yang kesel-kesel banget gitu kan. Jangan lupa sertakan terima kasih. Jangan muat pernyataan negatif gitu. Misalnya we won't be able to finish the work until December 15. Kayak kita kayaknya kita belum bisa libur nih sebelum tanggal sekian gitu. Ketika orang bilang udah bisa belum bisa libur, orang udah pikirannya kayak ketunda nih rencana segala macam gitu kan. Tapi kalau kita bilangnya misalnya kita baru bisa selesai pada tanggal berapa gitu di email gitu. Nah, itu akan punya kesan yang lebih positif daripada kita bilang sesuatu hal-hal yang ada memuat pernyataan negatif di dalamnya. Maknanya sebetulnya intinya sama, tapi bagaimana kita menyampaikan itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dari si pembaca pesan atau si penerima pesan gitu. Nah, alamat email kita juga penting gitu ya, karena itu juga menunjukkan banyak informasi tentang diri kita. Khususnya ini kalau email pribadi sih. Kalau email perusahaan biasanya kan sudah ada jelas gitu ya, pakai domain perusahaan gitu.
Yang pasti gunakan nama diri pada alamat email, jangan menggunakan nama yang imut untuk urusan bisnis gitu kan. Terus saya pikir sih kayaknya kalau yang ini sih enggak ya. Berkreasilah jika nama kita udah diambil juga udah konsisten dengan alamat email. Ini kalau kita sekiranya punya alamat email pribadi. Jadi kadang mungkin ada kalanya kita menggunakan email pribadi buat berkirim email, mungkin emailnya lagi ada masalah, mungkin ada masalah jaringan segala macam, terpaksa kita pakai email pribadi, ya pastikan email pribadi kita juga yang digunakan untuk urusan pekerjaan itu profesional, gitu. Nah, kemudian kita ngomongin soal subjek. Nah, subjek ini juga penting karena subjek email itu bersifat deskriptif, informatif, dan menarik si penerima untuk membukanya. Kita perlu gunakan beberapa kayak keywords gitu ya, supaya si penerima mau membuka email kita. Karena setiap hari teman-teman mungkin dapat banyak banget email dan banyak yang harus dibaca, banyak yang harus dibales gitu. Misalnya berikan kayak ikhtisar singkat tentang konten email. Misalnya completed contracts atau update on budget. Jadi orang pas udah baca di awal seperti itu, intinya tentang apa, dia mau buka. Jadi dia udah tahu, oh ini email si A ngirim email, dia mau ngasih tahu tentang apa, gitu. Atau bisa juga ingatkan sesuatu kayak follow up to our meeting, atau deadline approaching, atau next step for the project. Jadi kita mengingatkan, remind teman kerja kita gitu ya akan sesuatu. Atau mulailah dengan kata tanya kayak question concerning my invoice, bisa. Misalnya teman-teman mau ada pertanyaan ke mungkin tim HR gitu ya, mungkin ada pertanyaan tentang cuti dan segala macam, kita bisa buat di subjeknya itu dengan awal kayak pertanyaan tentang apa. Mau tanya tentang apa gitu ya. Kemudian juga bisa tawarkan saran. Kayak misalnya ideas for our upcoming roundtable, this might boost your bottom line. Dan juga yang terakhir adalah katakan sesuatu yang nggak terduga kayak misalnya relokasi ke kantor mana, misalnya pindah ke kantor mana. Jadi ya pastinya kita nulis kayak gitu kalau emang itu benar ya. Jadi kalau bukan kayak istilahnya sekarang tuh apa clickbait gitu, bukan kayak clickbait. Jadi subjek email yang bagus ya kira-kira yang seperti ini gitu. Ada ikhtisar singkat atau entah itu mengingatkan sesuatu, ada dimulai dengan kata tanya atau kita ngasih saran atau kita mengatakan sesuatu yang emang nggak terduga, itu pasti dibuka harusnya dibuka. Ada juga misalnya sebutkan referensi yang kita kenal. Misalnya teman-teman mau email pihak eksternal misalnya, gitu ya. Nah, di subjeknya itu bisa ditulis misalnya Pak Hari suggested I contact you. Karena ketika orang menerima email dari kontak yang nggak dia kenal, mungkin dia buka, mungkin dia kadang mau buka tapi lupa, mungkin dia males buka gitu kan. Nah, kalau di subjeknya itu memuat satu informasi yang dia familiar, maka ada kemungkinan dia pasti membuka, gitu kan? Atau Bu Filia ask me to contact you. Jangan menyebut nama seorang yang nggak kita kenal atau nama seorang yang tidak akan berarti apa-apa bagi si penerima email. Kadang kan kita misalnya dapat rekomendasi gitu ya, hubungi si ini aja gitu. Oh ya sudah, nanti di situ di emailnya bisa kita tulis siapa yang rekomendasi untuk kasih email. Kemudian berikan informasi yang berguna, kayak misalnya kalau misalnya teman-teman mau kirim info gitu ya ke grup, mungkin grup di email dan sebagainya macamnya, kayak 7 tips for powerful presentations atau an idea you might like. Atau bisa juga ajakan untuk bertindak, ya call to actions gitu, kayak sign up today atau action needed dan sebagainya macamnya. Sampaikan berita positif kayak good news about the project atau ada ekstra tiket segala macam. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan rasa terima kasih. Kita bisa menulis subjek kayak thank you, thanks saat mengirim email ucapan terima kasih. Termasuk misalnya ketika kita habis meeting sama orang, khususnya pihak eksternal gitu ya, kemudian emailnya
meetingnya itu berjalan dengan baik gitu ya, semuanya oke, yang nggak ada salahnya kita kirim email ucapan terima kasih atas waktu yang udah diluangkan dan sebagainya. Itu juga bisa kasih kesan yang sangat positif bagi si entah itu mungkin klien atau pihak eksternal yang kita ajak untuk meeting. Kemudian apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan dalam menulis email. Pertama, orang baca email untuk menerima pesan, bukan untuk nyari arti kata. Jadi sebisa mungkin gunakan kata-kata yang sekiranya umum, gitu. Nggak perlu yang terlalu canggih, tapi orang malah bingung ini maksudnya apa, gitu kan. Jadi sekalipun mungkin buat kita itu umum, tapi belum tentu buat orang lain enggak, gitu. Jadi orang nggak suka nyari arti kata, orang baca email, orang baca pesan supaya dapat informasi, bukan buat mau cari kata baru, gitu. Dan orang harus mencari, kenapa? Karena kalau misalnya kata itu nggak lazim, gitu ya, orang harus mencari tahu apa yang sebenarnya mau kita sampaikan itu apa, gitu ya. Dan bisa jadi ada kemungkinan juga kita salah menggunakan kata tersebut, bisa jadi, ya kan? Jadi menggunakan kata-kata yang sederhana itu nggak berarti bikin tulisan kita jadi lebih membosankan. Kita bisa menulis dengan menarik, persuasif, dan jelas tanpa mencari kata-kata yang sulit atau asing yang cuma bisa memperkeruh makna. Jadi intinya adalah gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Juga ada kadang kata-kata yang terlalu berbunga-bunga gitu ya, itu juga kayaknya nggak perlu terlalu bertele-tele gitu ya. Intinya sih makin pendek tulisan kita, makin besar kemungkinan dibaca. Karena mungkin teman-teman di sini juga pernah nerima email yang panjang banget, akhirnya mungkin nggak dibaca, mungkin cuma baca 1-2 paragraf pertama, habis itu kayak udah tinggal scroll-scroll, malah mungkin baca respons-responsnya aja. Karena terlalu panjang juga nggak menarik. Jadi ada kata-kata yang nggak perlu, gitu ya. Ini misalnya saat kita menggunakan sejumlah kata untuk mengekspresikan sesuatu, ketika satu kata bermakna sama dengan yang lain, itu nggak perlu, gitu. Jadi justru bikin email itu sebisa mungkin singkat, padat, jelas. Kata-kata lewah itu ketika kita menggunakan beberapa kata untuk mengekspresikan sesuatu, tapi salah satu dari kata ini secara eksplisit berarti apa yang Anda coba katakan. Jadi ini juga salah satu kata yang nggak perlu ditambahkan dalam email kita, dalam pesan kita. Atau kita juga nggak perlu nambahin detail yang nggak perlu. Jangan menambah informasi yang seharusnya mengklarifikasi yang tidak diperlukan. Gitu. Itu kadang juga sering terjadi. Makanya kita perlu baca lagi sebelum ngirim email. Jadi jangan buru-buru langsung kirim. Kira-kira apakah udah pas atau belum gitu ya. Misalnya, ini kata-kata yang nggak penting gitu ya, kalau misalnya teman-teman nulis dalam bahasa Inggris gitu ya. In the event of, itu kan maksudnya ya when, kayak show a preference for, itu ya maksudnya prefer. In the majority of instances ya usually, despite the fact that, although gitu ya. Jadi sebetulnya ini kan panjang dan jadi kayak wordy gitu, jadi kayak extra words. Padahal bisa dengan kata-kata yang sederhana, bahkan cuma satu kata gitu. Jadi ingat bahwa untuk nulis dalam hal koresponden, bisnis, email itu makin singkat makin baik, dan gunakan bahasa bertutur gitu. Karena kita hampir kalau misalnya pun dalam bahasa lisan bahasa Inggris gitu ya, kita hampir nggak pernah ngomong kayak despite the fact that, kita kan kebanyakan ngomong langsung although gitu ya. In close proximity itu ini juga jarang orang ngomong kayak gini gitu. Biasanya kalau kayak gini-gini tuh biasanya untuk di lingkup akademik ya mungkin iya, tapi untuk email itu too much gitu, terlalu banyak. Atau misalnya kayak dalam bahasa Indonesia gitu ya, jika maka gitu ya, jika maka itu sebetulnya kan nggak efektif, karena
salah satu aja yang dipakai gitu. Kalau misalnya sudah ada jika, nggak perlu ditambahkan maka, karena kalau ada jika dan maka itu sama-sama anak kalimat gitu loh. Jadi nggak ada induk kalimatnya tuh nggak ada. Jika misalnya, kadang kita kan sering bilang kayak jika saya tidak masuk ke kantor, maka jika saya sakit, maka saya tidak masuk ke kantor, misalnya gitu ya. Nah, sebetulnya maka di situ nggak perlu. Atau misalnya meskipun tetapi, ini berarti ada dua penegasian gitu ya. Karena salah satu aja, meskipun bla 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 apa, kalau misalnya bla 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 tetapi apa, agar supaya ini kan juga maknanya sama. Tapi kadang seringkali kita masukin kedua kata ini dalam sebuah kalimat. Sangat besar sekali. Kalau sudah sangat, ya nggak perlu pakai sekali. Kalau udah pakai sekali, nggak perlu pakai sangat. Entah sangat besar atau besar sekali gitu ya, sama. Atau hanya bla 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 saja. Atau misalnya banyak plus kata jamak, misalnya banyak orang-orang gitu kan, karena kan kalau orang-orang itu sudah pasti banyak, ya kan. Tapi kalau banyak orang ya sudah berarti ya nggak perlu lagi dipakai kata ulang gitu kan. Atau para karyawan, para pegawai-pegawai gitu, itu juga nggak tepat gitu. Jadi para pegawai aja. Semua karyawan-karyawan juga nggak bisa, atau seluruh karyawan-karyawan juga nggak bisa. Saling tukar menukar, karena kalau sudah saling ya kalau sudah tukar menukar udah pasti maknanya saling gitu ya. Atau ya saling tukar atau saling menukar gitu kan. Jadi kan salah satu aja yang bisa kita pakai. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang kadang perlu kita perhatikan supaya emailnya juga nggak terlalu panjang gitu. Kemudian ada yang redundant expressions gitu ya, brief in duration, empty out gitu, fall down ya. Ini kan hal-hal seperti ini sebetulnya sama gitu ya, dengan in duration dan tanpa in duration itu maknanya ya tetap brief. Empty out ya empty, fall down fall, fewer in number fewer, heat up heat, new innovation ya innovation. Ya namanya innovation itu kan pasti kan baru ya. Jadi nggak ada yang namanya innovation itu sesuatu yang kuno gitu. Karena ya namanya inovasi ya sudah pasti baru. Cuma kadang orang menambahkan new innovation. Yang namanya innovation sudah pasti new gitu. Postpone until later ya, intinya dia ditunda, postpone gitu. Jadi hal-hal redundant kayak gini juga perlu diperhatikan supaya nggak panjang. Kemudian, nah ini mungkin sedikit contoh ya, misalnya email penawaran kerjasama gitu. Misalnya subjeknya penawaran perjanjian kerjasama, Dear Pak siapa atau Bu siapa. Nah kami dari perusahaan apa, kita jelaskan dulu kalau emang belum familiar misalnya, atau kita belum pernah menjalin kontak sebelumnya dengan perusahaan tersebut atau klien tersebut, kita jelaskan gitu ya, misalnya bukan perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia, dan melalui email ini kami ingin menawarkan proposal kerjasama. Jadi ada identifikasi ini dari siapa dan juga apa yang mau di share gitu. Kemudian ada nama perusahaannya, misalnya siapa, menawarkan beberapa opsi kerjasama, dan karena itu untuk lebih detailnya kami lampirkan dokumen dan proposal terkait. Atas perhatian dan kerjasama yang kami ucapkan, terima kasih, semoga kerjasama ini bla bla bla, hormat kami, selesai. Ini simple gitu ya, sederhana. Jadi sudah langsung kena gitu ya, dan subjeknya juga langsung to the point, penawaran perjanjian kerjasama. Misalnya begitu. Kemudian kalau kita menerima kerjasama dari pihak lain gitu ya, kita subjeknya bisa update persetujuan kerjasama. Dear Pak atau Bu siapa, kita ucapkan terima kasih atas proposal penawaran kerjasama yang telah Anda kirimkan per tanggal berapa, karena kadang itu penting, tanggal. Setelah membaca keseluruhan proposal dan portofolio yang Anda sampaikan, kami sampaikan bahwa kami tertarik untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan PTX, pembahasan mengenai kerjasama dan penyusunan kontrak akan dilakukan secara tatap muka, bla bla bla, dan besar harapan kami agar ya, biasanya ada harapan dan segala macam. Ini selesai. Udah, jadi singkat, padat gitu. Jadi nggak terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi untuk deskripsi itu makanya kita ada lampiran itu ya untuk supaya orang baca lampirannya itu ada apa. Jadi kita nggak perlu memasukkan apa yang sudah ada yang informasi yang dalam lampiran itu ke dalam body email gitu, karena itu terlalu panjang.
Kalau misalnya kita menolak misalnya ya bisa juga, nggak selalu menerima kan. Kalau menolak ya kita bilang aja bahwa setelah mereview penawaran dan portofolio dari PT X gitu ya, kami dengan berat hati menginformasikan bahwa belum bisa menerima penawaran kerjasama yang diajukan. Bagaimanapun kami tetap membuka pintu kerjasama, jadi ada di sini ya semacam harapan untuk kedepannya mungkin masih bisa bekerja sama. Tapi intinya ya to the point aja, gitu. Nggak perlu yang berpanjang lebar atau mungkin kayak bingung gimana ya kita cara nolaknya. Ya menolaknya cukup seperti ini udah lebih dari udah cukup sekali gitu. Jadi nggak perlu terlalu bertele-tele dan seperti apa. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau baca lebih lanjut, ini sebagian besar saya ambil dari buku The Communication Clinic ini. Ini bukunya menarik, jadi kalau mau baca juga bisa dicari gitu ya. Entah yang mungkin yang versi e-book atau versi hard copy-nya. Jadi bisa baca lebih lanjut kalau mau tahu lebih banyak tentang cara berkomunikasi yang efektif di bisnis, bidang bisnis di kantor, dunia pekerjaan. Buku ini cocok gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu sementara. Saya kembalikan ke Anis ya. Oke, terima kasih Kak Fauzan untuk pemaparan materinya ya Kak. Mungkin teman-teman di Jasian untuk teman-teman di Jasian yang punya pertanyaan nih tentang, di teman-teman di Jasian mungkin punya kesulitan apa di, merangkai kata atau segala macam terkait dengan, tema hari ini bisa banget, ditulis di chat box ya teman-teman di Jasian ya. Tapi sebelumnya aku sambil, nunggu teman-teman di Jasian yang mungkin, mengajukan pertanyaan nih Kak Fauzan. Hmm, Aku tuh pengen tanya deh Kak, kan kadang tuh kalau aku sendiri pribadi ya, hmm, kadang tuh kalau, ngomong atau, ngetik gitu ya, atau menuangkan di dalam kata-kata, itu tuh kadang tuh suka muter-muter gitu Kak aku tuh. Jadi kayak, mungkin orang yang nerimanya juga kayak, "Ini ngomong apaan sih, nggak efektif," gitu kan, ada pengulangan segala macam. Tapi ada nggak sih Kak tips buat kayak, untuk mengurangi kayak gitu? Apakah kita harus sering-sering baca atau, eee, ada nggak yang, tips yang Kak Fauzan bisa share gitu, untuk ngurangin ngomong ngalur ngidul gitu, nggak efektif? nulis nih, pas nulis Nulis konteksnya. ya, pas nulis, heeh. Ya, sebetulnya kan bayangin aja ketika kamu mau ngomong langsung sama orang, itu kan sebenarnya kita tahu apa yang mau kita omongin kan sebenarnya kan. Sebenarnya kita niatnya tujuannya mau ngomong apa. Ya itu aja sebetulnya yang harus kita sampaikan gitu. Nggak perlu kayak muter-muter gitu loh. Jadi ya intinya adalah coba bayangin ketika kita mau ngomong langsung sama orang tersebut gitu, apa yang akan kita omongin sebenarnya gitu. Tanpa kita ngasih terlalu banyak latar belakang. Kadang kita tuh terlalu banyak ngasih latar belakang ya soal mengingat ada ini dan ada apa berdasarkan hasil meeting yang terus bla 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 panjang gitu kan. Sebenarnya sih intinya kita mau minta sesuatu gitu ya. Ya udah langsung aja kita bilang ya mungkin ada sedikit latar belakangnya tapi kayak cuma ya kayak pemantik aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dibikin muter-muter gitu. Kalau kalau saya sih gitu. Jadi langsung aja kasih tahu. Yang penting kan itu tadi. Kita kan strukturnya kan udah jelas aja gitu ya. Ada pembukanya, terus ada maksud dan tujuannya apa, terus penutup terima kasih udah selesai gitu. Jadi nggak usah muter-muter. Justru makin muter-muter orang makin bingung gitu. Oh ya pun maksudnya pengen mau minta misalnya, oh maksudnya mau minta cuti gitu, oh minta apa gitu, oh mau nanya jatah cuti gitu. Tapi mungkin kita suka nggak enak gitu ya, suka nggak enak, duh gimana ya gitu, gitu. Nah sebenarnya sih itu nggak masalah gitu, nggak masalah langsung aja nanya secara langsung, toh udah ada itu tadi ada salam, buka, makasih, udah selesai gitu. Oke. Jadi nggak perlu tuh Jadi terlalu mikirin iya. kayak orang nanti gimana ya gitu, Iya enggak, bener, suka nggak overthinking perlu, gitu. nggak perlu. Kayak, "Aduh ke sana jutek nggak ya? Terus Mhm. ke sana," gitu. Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak Fauzan dari Mbak Maya nih. Gimana caranya bikin judul email menjadi lebih menarik
agar orang yang membuka email dari kita bisa membaca isi emailnya? Apakah boleh bikin judul email seperti clickbait gitu, Kak? Iya, ini yang tadi ya, jadi tadi saya juga sempat mana sih tadi? Ya, tadi saya sempat ada singgung juga yang soal subjek email itu biasanya triknya supaya kita bisa email itu bisa langsung dibuka sama orang itu kan tadi entah misalnya itu ada suggestion, ada saran atau mungkin bisa ngasih pertanyaan gitu ya, atau ngasih ucapan terima kasih tergantung sebentar ini yang tadi yang mana ya? Wait. Ya mungkin kalau makin menarik subjeknya, chance untuk dibacanya lebih cepat juga gitu ya, Kak, ya? Ya, Mmm. sebentar. Nah, yang ini, yang tadi. Jadi Oke. jadi kita kasih tahu ikhtisar singkat tentang konten email itu apa. Misalnya email itu tentang apa gitu kan. Misalnya kayak kalau kita bilang, maksudnya selama memang isi email itu memang kita nggak mengada-ngada gitu ya, kayak misalnya kayak gini, misalnya relokasi ke kantor BSD ya. Kalau emang ternyata kita nggak relokasi ya jangan dibuat seperti ini gitu kan. Oke. Karena sesuatu yang mengejutkan itu pasti bikin orang buka email. Tapi kita bisa juga ngasih tahu kayak follow up sesuatu, atau misalnya kita kasih kayak pertanyaan, question tentang suatu pertanyaan tentang mungkin jatah cuti, atau pertanyaan tentang hari libur atau gimana, atau mungkin THR misalnya gitu, ya nggak masalah. Itu karena kalau ada pertanyaan ya pasti orang biasanya cenderung untuk mau menjawab gitu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Atau tawarkan saran misalnya, atau bisa juga kasih ya ini tadi ikhtisar singkat ya. Kemudian bisa sebutkan referensi yang kita kenal. Itu tadi kalau misalnya emang kita kirim email ke orang yang sama sekali belum pernah kita kenal, kita hubungi, tapi kita tahu nama dia, kita tahu alamat email dia dari seseorang, rekomendasi seseorang. Nah, supaya dia mau buka, biasanya ya kita tulis aja kayak gini supaya dia tahu, oh berarti ini orang yang temennya kenal gitu. Jadi bukan orang asing yang sama sekali asing gitu. Atau kasih informasi yang berguna, ajak untuk bertindak kayak CTA, call to actions gitu, atau kasih berita positif, kasih ungkapan terima kasih. Jadi pada dasarnya sih kira-kira kayak gitu biasanya Oke. untuk dibuka. Tapi kalaupun misalnya kayak apa tadi clickbait gitu ya, ya clickbaitnya selama clickbaitnya itu nggak yang lebay ya, nggak yang lebay, ya nggak apa-apa. Cuma akhirnya kita juga harus lihat-lihat kepada siapa kita mau kirim gitu loh. Mungkin kalau sesama rekan yang emang udah kita deket banget ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau itu misalnya kita ada CV juga ke atasan ya, saya pikir kayaknya kurang pas ya kalau seperti itu. Jadi tergantung, makanya komunikasi itu kan memang ada konteksnya. Ada konteksnya. Jadi kita juga harus lihat-lihat siapa lawan bicara kita atau siapa sih penerima pesan kita. Ada siapa aja, itu yang penting sih gitu. Oke, semoga terjawab ya, Mbak Maya ya. Jadi, pokoknya ya harus berdasarkan fakta ya, Kak Ya, Fauzan ya, ya. untuk, bikin subjek email semenarik mungkin, tapi jangan bohong juga gitu. Terus Kak, untuk ini teman-teman di Jasian, kalau ada yang mau nanya lagi, aku ingetin lagi untuk, bisa banget langsung chat di chatbox ya, teman-teman di Jasian. Oke, terus, kalau Kak Fauzan kalau misalkan dalam email itu kadang kan kita kayak to siapa, terus kita CC ke siapa gitu Iya. ya, Kak. Itu tuh yang CC-nya tuh harus kita mention juga nggak sih, Kak, di awal, sapaan gitu? Oh enggak. Enggak ya kalau CC CC? itu kan kayak tembusan gitu ya. Oh, Tembusan. oke. Jadi sebenarnya itu cuma supaya orang yang di CC itu cukup tahu ibaratnya. Ya kita tahu percakapan yang terjadi, tapi percakapan sesungguhnya itu terjadi antara
kita dengan orang yang yang to-nya itu ke To-nya siapa. ya? Ya, to-nya itu ke siapa, maka ke situ. Gitu. Nah, yang CC itu nggak ada urusan. Tapi ketika mereka memang nanti mau membalas, ya mereka bisa gitu kan ya. Nanti ya sapaannya ya tergantung kepada siapa mereka mau menunjukkan pesan itu gitu sih. Gitu. Jadi kalau to-nya juga ke lebih dari satu orang itu masuk ke sapaan ya, Kak? Ya, tadi juga kan memang seperti itu ya. Jadi Ya. kalau memang ada lebih dari satu penerima emailnya ya kita sebutkan semua gitu. Oke. Jangan cuma beberapa gitu kan. Atau Ya. misalnya udah kebetulan kirimnya satu tim divisi misalnya gitu ya. Ya mungkin yang disebut adalah mungkin kepala divisinya gitu ya. Dear Pak siapa dan seluruh tim apa misalnya gitu ya kan nggak mungkin kita Dear Pak siapa, Pak ini, Mbak ini, itu kan kepanjangan gitu kan. Ya paling kita singkat seperti itu. Dear Pak siapa dan seluruh tim gitu. Misalnya gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Untuk urutan penerima email di to atau di CC apakah ada aturan tertentu, Kak? Enggak sih. Apa yang harus nggak ada ya? Nggak ada. Karena itu nggak ada apa namanya. Itu kan masuknya beriringan ya. Semua dapat gitu. Jadi nggak ada harus masukin email siapa. Misalnya email direktur harus duluan gitu. Nggak sih. Nggak ada. Cuma biasanya kita kan ingetnya, karena ini buat direktur ya, berarti kita masukin direktur dulu. Itu kan biasanya otomatis gitu ya. Cuma nggak ada aturan harus mana yang di CC harus apa gitu. Kalau dalam tulisan tertulis, ya pasti. Karena kan kalau surat tertulis kan kita kan tulis tuh misalnya tembusan direktur apa, kepala bagian, itu pasti kan berurut tuh. Biasanya sih yang dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Cuma kan kalau email kan nggak seperti itu gitu ya. Nggak seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya Iya. Mbak Maya untuk Mbak Maya. Oke, thank you Mbak Maya untuk pertanyaannya. Adakah teman-teman Dijesian yang mau bertanya lagi? Kira-kira atau sudah Boleh cukup? kalau ada. Oke, ada dari Pak Urip nih Mas, Kak Fauzan. Untuk penggunaan etika tanda baca dan waktu pengiriman atau balas email bagusnya seperti apa ya, Mas? Oke, ini menarik ya. Kalau untuk penggunaan etika tanda baca itu sebetulnya sama dengan kita nulis kalimat secara umum ya. Kalau sudah selesai kalimat ya kita akhiri dengan titik gitu. Kalau dalam WA gitu mungkin kalau orang pakai titik rasanya kayaknya galak gitu ya. Galak. Tapi kalau dalam email itu apalagi kalau itu korespondensi bisnis gitu ya. Misalnya dikirimkan dengan lebih dari satu orang yang di-CC kepada bos-bos atau pimpinan-pimpinan gitu. Ya saya pikir itu tetap gunakan tanda baca yang sesuai gitu. Kalau memang ada koma ya koma, kalau sudah selesai kalimat ya kita titik gitu ya. Cuma kayaknya sih jangan pakai tanda seru gitu ya. Walaupun kayaknya ayo apa gitu ya. Mungkin nggak perlu pakai kayak gitu. Jadi biasanya sih yang umum sih cuma tanda titik dan tanda koma aja gitu. Sedangkan kalau untuk waktu pengiriman sebetulnya ini berbeda-beda pendapat gitu ya. Karena kan kalau email itu kan berbeda dengan pesan WA misalnya atau Telegram yang kita terima gitu ya, yang langsung kayak ada pesan langsung tengong gitu kan. Ya kalau email kita punya pilihan untuk mau baca langsung atau enggak sebetulnya. Tapi kalau menurut saya yang amannya baiknya memang ya kirim itu ya sesuai jam kerja memang gitu. Cuma kadang kan di dunia pekerjaan itu kan segala sesuatu kan nggak bisa terlalu kaku-kaku banget gitu ya. Kadang memang harus fleksibel gitu. Kadang ada harus yang dikirim email dengan segera ya memang ya mungkin di luar jam kerja harus kirim ya kita kirim gitu ya. Tapi masalah membalas, nah apalagi kalau membalas gitu, ini juga kita lihat dari tergantung tipikal atau karakter atasannya juga gitu. Kalau tipikal atasannya yang memang mengerti waktu gitu ya, ya dia kirim malam apa staf atau pegawai-pegawainya baru balas besoknya,
ya mungkin dia nggak masalah gitu. Tapi ada orang yang dia kirim saat itu ya harus dibalas saat itu, ya memang kita yang harus akhirnya harus maklum gitu kan. Kita yang harus maklum gitu. Jadi kita memang harus lihat juga siapa yang mengirim. Kalau memang itu ya mungkin rekan kerja atau mungkin sesuatu yang sifatnya nggak terlalu urgent, mungkin bisa besok dibales ya besok balas ketika udah masuk jam kerja atau pagi hari. Tapi kalau misalnya itu dari atasan yang memang menuntut follow up lebih lanjut, ya baiknya memang langsung. Makanya kadang lebih baik di subjek itu juga biasanya orang kan kasih kayak tanda kurung siku urgent gitu misalnya ya, atau semacam itu gitu. Itu berarti kan nandain itu penting. Atau kadang misalnya ada dikasih flex gitu kan, berarti itu penting. Kalau emang pakai kayak Outlook dan segala macam, atau mungkin email kayak Gmail itu juga itu berarti penting gitu. Jadi paling gitu sih. Oke, jadi, untuk, jam pengirimannya itu nggak ngaruh ke sopan nggak sopannya ya, Kak, ya? Iya. Berarti oke. Terima kasih Pak Urip, semoga untuk pertanyaannya semoga terjawab ya, Pak, ya. Oke deh kalau gitu. Mungkin sebelum kita tutup, ini kita, makasih banget sebelumnya Kak Fauzan untuk, Iya. sharing-sharing ilmunya dalam penulisan, khususnya dalam penulisan email mungkin untuk teman-teman di JSIAN, semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di JSIAN yang sering email-email-an sama atasannya atau mungkin Iya. sama partner-partner juga. Jadi sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya Kak Boleh, Fauzan boleh. sama teman-teman di JSIAN nih. Oke teman-teman di JSIAN boleh dibuka dong webcam-nya nih. Oke. Foto bareng ya. Buat newsletter. Biar muncul nih di newsletter nih teman-teman di JSIAN. Oke. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa nanti minta tolong diisi surveinya ya untuk Digitalk kali ini. Sudah iya. saya share di chat tadi. Oke. Thank you Mas Dian. Teman-teman di JSIAN nanti, boleh minta tolong banget untuk isi survei untuk acara Digitalk hari ini ya. Thank you. Oke, dari Mas Dian ya? Ya, oke. Yang screenshot, oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman di JSIAN terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kak Fauzan, terima kasih banyak Terima untuk kasih udah pemaparan materinya dan diundang buat waktunya ya. sharing-sharing. Ya, Thank you. Aku thank Anis you. pamit teman-teman. Ya, Wassalamualaikum. salam, Makasih bye. Mas Olga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.